Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu mama, papa, dan adik-adik perhatikan sebelum mengikuti ibadah. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik mandi dan berpakaian yang rapi seperti mau ke gereja biasanya ya. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan bahan-bahan untuk aktivitas kita nanti. Ketiga, jangan makan-makan saat ibadah online. Yang keempat, papa dan mama dampingi adik-adik selama ibadah ya. Dan yang terakhir, terlibat secara aktif, misalnya bernyanyi dan menari pada waktu pujian, duduk diam, dan mendengarkan pada waktu firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap sukacita ya walaupun ada di rumah. Ya kita tahu hadirat Tuhan tetap ada dimanapun kita berada ya Kak ya. Pasti dong. Jadi sebelum mulai kita saat teduh dulu gimana Kak? Boleh, kita mau saat teduh dulu, adik-adik di rumah ambil sikap saat teduh. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi apa Kak Bella? Lebih dari nafasku. Oke. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus.
kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami di tengah pandemi ini pun masih bisa memuji Engkau, bisa beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami, kebaktian kami, biarlah walaupun kami di rumah masing-masing, kami masih bisa semangat dalam memuji Engkau Tuhan. Biarlah roh kami bisa menyala-menyala dan bisa membahagiakan hati-Mu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tadi Kak Erika belum sapa. Selamat hari Minggu. Oke, sekali lagi dong, lebih keras, ayo, lebih semangat lagi. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Oke. Jangan-jangan udah lupa sama kita juga Kak, udah lama gak ketemu ya. Iya, bisa aja. Jangan ya, Bisa. jangan sampai dilupakan. Oke, hari ini teman-teman kita mau bangkit berdiri. Semuanya teman-teman bangkit berdiri ya. Nggak ada yang malu-malu ya, walaupun di rumah. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, kita mau bernyanyi hari ini. Kita mau bikin gerakan-gerakan, boleh gerakan bebas deh, ya. Biar semangat pagi-pagi. Ayo Bang. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi kita mau bilang hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Semuanya belum semangat loh Kak, masih Belum, ngantuk Kak. kayaknya ya. Coba senyum Kak. Cantik nggak? Cantik ya, semuanya anak Tuhan cantik. Sudah, kita mau bernyanyi sekali lagi, tapi dengan tadi bersuka. Kalau bersuka ya, kita harus Gembira bersuka juga. gitu ya, bersuka gitu harus ya, Kak. mukanya nggak boleh cemburu-cemburu, nggak boleh muka-muka ngantuk ya. Oke, Oke, Kak. kita ulangi sekali lagi ya. Ayo Bang. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi kita bilang hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di mana? Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, masih berdiri? Kita mau bernyanyi satu lagu. Ada satu sahabatku, tapi ada gerakannya ya Kak? Ada dong Kak. Iya, kita bikin gerakannya. Jadi teman-teman di rumah boleh ngikutin kakak di sini ya. Jadi Oke. tetap semangat. Iya. Kalian harus olahraga. Iya, bener itu. Ya, Kak? Iya, pagi-pagi ya, biar seger badannya. Oke, Yuk. sudah. Gerakannya ya, kita lihat saja ya seperti apa. Ayo Bang. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
Gimana, gampang kan gerakannya? Jadi Gampang. diikutin di rumah ya. Cari space yang agak gede di. Agak gede ya kan? boleh. Kalau Sekali lagi, sendiri Kak. boleh nggak Kak? Boleh sih Kak. Boleh ya? Boleh ya, nggak harus berdua. Boleh sama mama, sama papa, adik kakak boleh semuanya. Boleh. Oke. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa Kak Bella? Jangan lelah. Oke, nggak Masih boleh. tahu dong ya kan? Nggak boleh lemes-lemes ya. Kita mau bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladang. Ini mah gerakannya juga udah pasti hafal lah Kak. Hafal, udah hafal. Yuk. Ayo main Bang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi jangan lelah teman-teman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Menjadi apa? menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, udah panas kayaknya Kak. Kita juga udah kepanasan di sini. Sudah ya? Jadi udah siap dengar firman kayaknya Kak. Harus ya, harusnya udah siap. Harus dong. Oke, jadi teman-teman kita sekarang mau dengar firman, kita siapin lagi hatinya. Kita udah mulai slow down ya Kak. Bukan Iya. lockdown ya, slow down, slow down. Tenang Bisa gitu ya. tarik nafas sedikit, oke. Jadi, oke kita mau masuk firman, kita mau nyanyi seperti rusa yang haus. Ya Bang. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita nggak mau main-main walaupun kita ada di rumah. Kita hormati Tuhan, kita hormati hadirat Tuhan teman-teman. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
lagi kita mau memuji, mau menyembah Dia. kasih Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji Engkau, sudah memuliakan Engkau Tuhan. Sekarang kami sudah siap Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, supaya kami konsentrasi, kami nggak main-main, kami nggak ngantuk untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya nanti kami bisa dapat sesuatu dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Berkati juga Bang Alamta yang akan menyampaikan firman, biar apapun yang Bang Alamta sampaikan bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat mendengarkan firman. Halo para remaja, Madia, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Saya berharap supaya semuanya baik-baik, sehat, gitu ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam kepada remaja, Madia, beserta dengan keluarga semua di rumah. Ayah, ibu, kakak, abang, ya, dan adik-adik semua di rumah. Salam. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan sebagai bahan renungan kita, yaitu dari surat Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Begini firman Allah, ya.
ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Remaja dan Madia yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi ada satu kata, dan ini sebagai kata kunci pertama, yaitu karunia. Apa makna atau pengertian dari karunia? Salah satu pengertian karunia adalah pemberian. Pemberian Allah. Dan ada satu kata yang mungkin sering muncul juga dalam bahasa Indonesia tentunya, yaitu talenta. Tetapi ada perbedaan antara talenta dan karunia. Walaupun mungkin nampaknya sama gitu ya. Kalau talenta itu adalah pemberian Tuhan kepada orang-orang, dan ini sebenarnya lebih kepada bakat. Dan ini kalau disebut talenta, itu semua orang bisa memilikinya. Dan begitu orang lahir sebetulnya dari awal talenta itu sudah ada pada semua orang. Dan tentu talenta juga beda-beda ya. Lahir secara fisik, maka orang sebetulnya sudah memiliki talenta. Hanya memang dalam pertumbuhannya nanti akan ketahuan orang ini talentanya apa. Musikkah, bahasakah, dan sebagainya. Begitu ya. Tetapi karunia berbeda. Dalam berarti kata, karunia itu diberikan kepada setiap orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi talenta adalah orang lahir secara fisik, kepada dia Tuhan berikan talenta. Oleh karena itu orang tidak percaya pun bisa dan sangat bisa memiliki talenta. Dan itu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi karunia itu khusus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Karena karunia ini adalah disebut juga nantilah karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus kita terima ya, ketika adik-adik, remaja, Madia, dan saya juga, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus dimeteraikan dalam hati kita. Efesus 1 ayat yang ke-13. Ya. Nah, adik-adik sekalian, karunia itu beda-beda. Semua orang. Tidak sama. Karunia kalian, adik-adik, dan saya berbeda. Berbeda apa yang diberikan Tuhan kepada kita semua sebagai karunia. Sangat beragam. Rupa-rupa tadi dikatakan ya, rupa-rupa karunia. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia, berarti tidak sama. Ada juga mungkin sama gitu ya. Tapi spesifiknya antara satu dan lain mungkin akan berbeda. Nah, oleh karena itu penting ya remaja dan Madia memahami keberbedaan dan karunia ini, ya. Ayat 6 kita lihat tadi. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Yang jelas karunia Allah yang memberikan, Allah yang memberikan, Allah anugerahkan, Allah yang membuat itu semua kepada setiap kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan itu semua bagi kita. Itu yang pertama dan penting, bahwa Allah yang memberikan. Kedua, ayat 7 sebenarnya, ini walaupun tadi tidak kita baca ya, tapi kita bisa kembangkan di ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi apapun karunia saya, apapun karunia adik-adik, ya, apapun karunia adik-adik remaja dan Madia yang diberikan Tuhan, ya,
itu adalah untuk kepentingan kita bersama. Ya, untuk kemuliaan Allah dan tentunya dalam hal ini untuk membangun kita semua, untuk membangun diri kita dan membangun orang lain melalui kita. Jadi karunia yang saya peroleh sebagai pemberian Tuhan itu wajib saya pahami bahwa selain membangun diri saya juga membangun orang lain, membangun saudara-saudara kita supaya semuanya terbangun untuk takut dan hormat kepada Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga adalah bahwa karena itu pemberian Tuhan, maka semuanya baik. Semuanya sama di hadapan Allah. Tidak bisa kita katakan bahwa karena ini lebih baik dari karena ini. Saya inginnya di sana, padahal kok Tuhan tidak berikan itu kepada saya. Kita yang membeda-bedakan, padahal sama semua. Tujuannya sama, untuk kemuliaan Allah dan untuk membangun kita bersama. Ya, kitalah yang sering membeda-bedakan karunia-karunia yang ada pada kita. Padahal Allah tidak bermaksud seperti itu. Tuhan pasti tahu karakteristik kita masing-masing. Dan Dia tahu apa yang cocok bagi kita. Karena itu Dia berikan kepada kita masing-masing sesuai dengan hak, kedaulatan, dan otoritas Allah. Ya. Keempat, bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah, maka seperti saya ulang kembali ya, dalam poin keempat ini, tidak bisa kita paksakan. Tidak dipaksakan. Dengan alasan tertentu apapun itu, saya tidak bisa paksakan karunia Allah itu bagi saya. Ya. Semua kita diperlengkapi dengan yang berbeda-beda karena kita masing-masing. Tetapi kita harus ingat bahwa kita adalah satu tubuh. Semua kita penting di hadapan Allah. Semua kita berguna di hadapan Allah. Tidak ada kita berbeda di hadapan Allah. Hanya memang selain memang karunia kita berbeda dan kapasitas kita juga berbeda. Tidak semua kita harus dipaksakan sama. Nah, karena kita satu tubuh, maka bayangkan ya, maka ini tubuh kita ini kan memiliki berbagai-bagai nih. Ada tangan, ada telinga, ada mata, ada hidung. Semua ini ya, organ-organ tubuh kita ini semuanya penting. Dan saya tidak bisa katakan bahwa telinga saya lebih penting dari mata, tidak. Kalian merasa begitu juga, dia remaja enggak kan? Kalian enggak ada yang merasa, wah, bagi saya lebih penting mata daripada telinga. Lebih penting tangan daripada kaki. Semua sama, karena semua itulah untuk kebutuhan tubuh. Dan walaupun fungsinya tidak sama, tetapi harus dihargai. Ya, tangan harus menghargai kaki. Kaki harus menghargai mata. Mata harus menghargai telinga, dan seterusnya. Harus ada koordinasi dalam satu tubuh. Bayangkan kalau tangan ini tidak berkoordinasi ya dengan kaki, maka bisa salah. Satu contoh misalnya, nah di sini saya panggilkan kakak kita, Kak Pagit, silakan ke depan Dek. Bayangkan Kak Pagit ini, nah ini dia Kak Pagit, mungkin ada di antara adik remaja barangkali belum kenal, maksudnya sudah kenal ya Kak Pagit. Bayangkan Kak Pagit ini dia didatangi nyamuk dan digigit. Saya kurang tahu bagian tubuh mana dari Kak Pagit ini yang digigit nyamuk. Tapi apa yang terjadi? Coba kita lihat peragaannya. Oke, terima kasih Kak untuk peragaannya. Nah, kita lihat tadi Kak Pagit di sini gigit nyamuk, tangan sebelah kiri. Maka tangan kanan tidak sabar untuk memukul nyamuk itu. Terbang, maka akhirnya dua tangan itu bekerja sama, tepuk. Hinggap lagi di sini, pukul lagi. Nah, berarti semua penting kan. Gak ada di sini cerita. Karena tangan kanan yang digigit nyamuk, tangan kiri yang digigit nyamuk, maka tangan diam saja, biarkan saja. Nyamuk terbang, tangan kanan memukul, tangan kiri diam saja. Gak bisa menepuk, harus dua tangan. Nyamuk tadi nakal, dia hinggap lagi di sini. Sebelah kanan sekarang. Maka tangan kiri berusaha untuk memukul.
sampai nyamuk itu ya mati ya atau terbang ke tempat lain. Yang penting dia tidak lagi mengganggu tubuh kita. Nah, itulah arti persatuan dalam tubuh kita. Masing-masing fungsinya beda-beda, tapi harus terkoordinasi, ya, harus bersatu. Meskipun fungsinya, perannya berbeda-beda. Itulah arti karunia kita juga. Beda-beda karunia kita, tapi saling mendukung satu sama lain, ya. Nah, para remaja dan Madia yang abang kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Penting juga memang ya, bagaimana kita tahu karunia kita. Nah, kita tahu karunia kita, yaitu memang kita rasakan. Kita bisa lihat itu sendiri, kita rasakan. Tapi kadang-kadang kita nggak merasakan juga. Mungkin ada orang lain juga yang bisa melihat apa sih karunia kita. Nah, jadi adik sekalian, kalau bicara soal karunia, ada beberapa ayat sebenarnya dalam Alkitab yang jelas mengatakan itu. Beberapa di antara lain adalah kalau dalam pasal 12 tadi kita lanjut. Kita lanjut misalnya di ayat keberapa? Ayat ke-8. Ya, mari adik-adik lihat Alkitabnya masing-masing di ayat ke-8. Silakan buka ke bawah ya. Sudah ketemu? Kita lihat. Ayat 8 di sana dikatakan begini ya. Sebab kepada yang seorang roh, nah karunia roh tadi ya. Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi Roh Kudus, karunia Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita juga berbeda-beda. Ada orang tertentu begitu dibacakan firman Allah, dia langsung memahami, ada hikmat langsung bagi dia untuk memahami kebenaran firman Allah. Dan ada juga langsung bagi dia hikmat bagaimana dia melakukan itu, menerapkannya. Ada hikmat. Tapi mungkin ada orang yang tidak cepat. Dia pelan-pelan baca, oh baru dia tahu, oh ini loh maksudnya. Baru lama-lama dia pikir, oh ini harus lakukan. Jadi mungkin tidak cepat. Tapi ada tertentu begitu cepat hikmat itu dia peroleh dari Tuhan untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan ada juga dikatakan di sini, roh memberikan kepada seorang untuk mampu berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, Alkitab juga ini kan boleh katakan ini bagian dari pengetahuan kita juga. Ada orang yang cepat menangkap maksud firman Tuhan. Mungkin hampir sama dengan hikmat tadi ya. Dia langsung memahami dengan pengetahuannya. Dia langsung tahu ini maksudnya apa. Tapi ada orang yang perlahan. Dia harus barangkali dituntun dulu. Ya, memang pada dasarnya semua kita harus dituntun. Tapi ada orang-orang tertentu yang begitu cepat menangkap. Ya. Nah, lanjut lagi. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Nah, maksudnya apa? Adik-adik, remaja dan Madia, tidak semua kita sama cepatnya untuk mengimani sesuatu apa yang dikatakan oleh firman Allah. Firman Allah, janji Allah tentu ada banyak dalam Alkitab. Dan tidak sama cepat untuk kita yakin akan hal itu. Ada orang lama-lama berpikir baru dia yakin. Ada orang cepat, wah saya beriman akan hal itu. Jadi tidak sama juga. Ya. Lanjut. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, adik-adik, ada orang tertentu ya, Tuhan berikan pada dia kapasitas untuk menyembuhkan. Nah, tidak berarti bahwa kita tidak bisa dipakai Allah untuk berdoa bagi orang supaya orang sembuh. Ya, pasti kita juga mungkin suatu nanti atau mungkin ada yang sudah ya memiliki pengalaman berdoa, mendoakan orang tersembuh. Saya juga pernah mengalami sama adik-adik sekalian, ya. Tapi ada orang tertentu, ya, dia berdoa terasa langsung kesembuhan begitu. Nah, inilah mungkin salah satu maksudnya karunia menyembuhkan. Dan tidak sama. Dan jangan pasakan. Kadang-kadang kita merasa, wah supaya saya nampak hebat, wah kenapa saya tidak diberikan Tuhan karena menyembuhkan. Oh, tunggu dulu. Tuhan mungkin bukan kita yang dipakai untuk itu. Walaupun meskipun saya kata tadi, bukan berarti bahwa kita tidak bisa Allah pakai untuk berdoa menyembuhkan orang lain. Tapi ada orang-orang yang kadang-kadang spesial juga untuk itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya.
Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan tanda mujizat, tanda ajaib, supernatural. Ada orang tertentu seperti itu. Dan mungkin saya tidak bisa. Karena bukan itu karunia yang Allah berikan kepada saya. Jadi berbagai, berupa-rupa karunia Allah. Tapi ingat kembali apa yang Abang katakan tadi. Semuanya adalah untuk membangun. Semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Nggak bisa kita paksakan. Jadi apa karunia adik-adik? Mungkin ada sudah diketahui. Berkembanglah di situ dan bertumbuh di situ. Mungkin ada yang belum diketahui. Berdoalah kepada Tuhan barangkali. Atau minta pendapat orang lain yang melihat kita. Sehingga kita tahu apa sesungguhnya karunia kita. Nah, jadi kita juga saling tolong menolong. Ya. Ada baiknya juga adik-adik barangkali berkumpul, cerita-cerita kita dalam hal saling memberi informasi apa sih karunia teman kita. Beritahu dia, wah ini loh saya lihat karunia kamu. Nah mengapa kita perlu mengetahui karunia kita? Supaya pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Bahwa kita memiliki karunia roh yang Allah anugerahkan bagi kita untuk kita dipakai Allah membangun orang lain. Ya, bersyukur. Dan kedua tentunya adalah supaya kita bisa kembangkan itu. Dan kita bisa bertumbuh. Kita terus bisa mengalami pertumbuhan dalam karunia yang Allah berikan. Dan pada prinsipnya, kalau kita gunakan karunia itu untuk membangun sesama kita, terutama orang percaya. Saya yakin Tuhan akan berikan lagi tambahan lain. Atau dengan karunia yang sama, tapi Allah perbesar kapasitasnya. Itu yang terjadi. Dan kita perlu tahu. Jangan diamkan saja, nanti kita nggak terdorong melakukan apa-apa, ya. Jadi adik sekalian, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui sebagai karunia Allah bagi kita, tetaplah bertumbuh di situ. Bersyukurlah kepada Allah. Biarlah kita semakin dipakai Allah untuk mengembangkan semua pemberian Dia, karunia yang Allah berikan bagi kita. Apalagi memang adik-adik sekalian, ada talenta tertentu lagi yang diberikan Allah. Nah, manakala talenta kita, bakat kita, ya, itu menguatkan karunia Tuhan bagi kita, maka kita akan optimal, ya, maksimum melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Biarlah firman ini dapat meneguhkan adik-adik sekalian dan saya juga, supaya terus dipakai oleh Allah, Roh Allah yang sudah kita terima terus memimpin kita mempergunakan, mengembangkan semua karunia dan dibantu juga tentunya dengan talenta yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan telah berikan kepada kami kehidupan. Tuhan telah anugerahkan bagi kami keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan kami, maka Roh Kudus ada di dalam hati kami, bertahta di dalam hati kami. Oleh karena Roh Kudus ada dalam hati kami, maka Engkau pun Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia Roh. Engkau memberikan itu pada kami supaya kami bisa dibangun oleh karunia itu. Dan terlebih Tuhan, kami pun dipakai oleh Allah membangun sesama kami, membangun orang lain, supaya semuanya kami maju. Semuanya kami terus mengikut Tuhan dengan setia. Dan kami dapat melakukan apa yang terbaik berkat karunia demi karunia yang Engkau berikan kepada kami. Dan tolonglah kami Tuhan memahami ini dengan baik. Supaya kalau ada karunia tertentu dalam diri kami tidak sombong karena itu. Karena karunia bukanlah untuk disombongkan atau untuk dipopulerkan. Tapi sekali lagi kami berdoa supaya ini semua berguna membangun diri kami dan membangun orang lain. Dan di atas itu semua Tuhan, nama-Mu lah yang terpuji. Biarlah Tuhan firman dan kebenarannya yang sudah dibukakan hari ini, tentu Tuhan masih belum lengkap apa yang kami terima. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajarkannya kepada kami di hari depan,
supaya pemahaman kami semakin hari semakin maju, semakin bertambah-tambah, dan di atas itu semuanya kerinduan kami adalah Engkau yang terpuji. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Remaja dan Madia yang dikasih Tuhan, salam, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Bang Alamta. Jadi sekarang kita mau persembahan ya. Jadi buat adik-adik semuanya persiapkan persembahannya. Kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau nyanyi apa, Kak Bella? Oh ya Kak, sebelum nyanyi nih ya, Kakak mau sedikit ngingetin. Kadang tuh adik-adik suka ada yang diremes-remes persembahannya. Ada yang udah kucel. Jadi siapin yang terbaik buat Tuhan ya teman-teman, dilipat yang rapi. Kalau emang bentuknya uang atau nitip ke mama papahnya juga ya Kak. Dalam bentuk apa sih sekarang? Dalam bentuk amplop. ATM ya? ATM. Oke. Tadi apa lagu kita Kak? Betapa hatiku. Betapa hatiku. Oke, ya. Sambil kita mau mengumpulkan persembahan. Yuk. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, sekarang saatnya kita Belum dulu Kak, kita mau doa siapa dulu? Oh, doa kita mau siapa tutup dulu? dulu. Udah nggak sabar ini. Iya udah nggak Aku sabar. ngelipet-lipet gitu kayak. Oh ngelipet-ngelipet. Gabut di rumah. Oke, kita mau doa siapa dulu ya? Kita tutup ibadah kita dulu, baru nanti kita melakukan aktivitas. Oke? Oke. Yuk kita mau doa siapa dulu? Siapkan hatinya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sangat bersuka cita. Kami boleh ibadah. Semuanya itu karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Tadi juga kami sudah mendengarkan firman. Ajari kami Tuhan agar kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang dekat atau jauh dengan kami. Tuhan berkati orang tua kami di setiap aktivitas. Mereka Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jagai orang tua kami, berikan rezeki dan kesehatan. Berdoa juga untuk persekolahan kami Tuhan, Madia Remaja. Bapak berkati persekolahan kami, agar walaupun kami belajar di rumah, tapi kami boleh tidak malas, kami boleh mengerjakan tugas kami boleh bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih ke dalam hidup kami. Berdoa juga Tuhan untuk Indonesia khususnya, untuk pandemi yang ada di dalam Indonesia. Bapak berkati kami Tuhan, agar pandemi ini segera berlalu, kami boleh menaati semua peraturan-peraturan pemerintah, kami boleh menjaga kebersihan. Ajari kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit mara bahaya, jauhkan daripada kami. Ajari kami Tuhan, biar kami juga boleh menikmati kasih Tuhan, walaupun kami sekarang tidak bisa beraktivitas di luar, tapi kami boleh
semakin intim lagi dengan Tuhan. Jari kami Tuhan, dan juga kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan kami agar boleh menjadi persembahan yang harum, agar boleh menjadi persembahan yang dapat digunakan oleh gereja Tuhan dengan baik. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin, biar Tuhan yang jagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik media dan remaja, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Belum ya Kak, kita masih ada aktivitas. Oke. Yang kutunggu. Oke, bagaimana aktivitasnya? Penasaran? Oke, sebelum kita mulai aktivitas, siapin dulu bahan-bahannya ya adik-adik. Ada kertas, spidol, benang atau pita, dan yang terakhir gunting. Nah, gampang kan bahannya? Buatnya juga gampang kok. Jadi pertama, ambil dulu kertasnya, kita lipat jadi 2. Lalu sisi yang satunya lagi kita lipat lagi jadi 2. Nah, kalau udah rapi, baru kita tandain pakai spidol. Kasih titik ya di tengah salah satu garis yang udah kalian buat tadi. Baru dari ujung yang kanan, tarik garis ke titik itu. Kalau bisa yang rapi adik-adik, pakai penggaris. Dan tarik lagi garis dari yang kiri. Nah, baru segitiganya digunting. Kira-kira kalau udah digunting sih bentuknya kayak gini ya. Jangan lupa setiap sudut yang ada, gunting dulu dikit aja, kasih bolongan. Baru kita lipat. Lihat ya, ujungnya dilipat tapi nggak boleh keluar dari garis. Nah, jadi masing-masing dilipat tuh ujungnya. Yang kiri, yang kanan, dan yang atas. Nah, kalau udah kayak gini, udah hampir jadi nih adik-adik. Baru tinggal kita lipat deh ke atas semuanya. Tapi kalau kalian mau lebih gampang, kalian bisa tulisin dulu. Nih kayak gini nih contohnya. Nih, jadi tulisannya ada Allah Roh, Allah Bapa, dan Allah Anak. Sesuai dengan tema kita Tritunggal tadi ya teman-teman. Kalau dari contoh yang tadi, bisa kita lihat tuh dari yang belum jadi Kak. Nah, kalau kalian udah jadi kayak gitu, tinggal diikat pakai tali atau pakai pita biar lebih cantik. Bisa jadi gantungan deh. Gimana? Gampang kan teman-teman? Oke adik-adik, media remaja sudah mengerjakan ya pastinya.
aktivitasnya. Jangan lupa diposting dan ditunjukin dong hasil karyanya. Masa kalian udah bikin capek-capek, cuman buat digantungin di rumah doang. Kan kita pengen tahu ya Kak. Iya, pengen tahu hasil karya adik-adik gimana gitu ya. Jadi jangan nggak percaya diri, Kak aku takut jelek atau gimana. Enggak, semuanya Punya kakak tadi lebih jelek kayaknya deh. enggak kok ya. Jadi semuanya terbaik ya. Kalau kalian mau berusaha semuanya bagus. Oke, dan jangan lupa ya, kemarin katanya ada yang minta kalau kalian ngepost foto aktivitasnya jangan lupa sama kaliannya juga gitu. Biar kelihatan siapa yang udah mandi, siapa yang udah Iya, masih si Beryl. ngantuk gitu ya. Oke? Oke. Oke, itu Sampai aja. jumpa Minggu depan. Dadah, Bye. selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.